Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan 2 poin. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Poin 2, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai Panglima TNI. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono SEMM dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui? Setuju. Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama. DPR RI menyepakati Jenderal TNI Agus Subianto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Pengesahan itu disepakati dalam sidang paripurna DPR yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II DPR DPD MPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 21 November 2023 yang diketuai oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya, Jenderal Agus Subianto mendapatkan persetujuan dari Komisi 1 DPR pada agenda uji kelayakan dan uji kepatutan fit and proper test yang dilaksanakan pada Senin 13 November. Pada agenda tersebut, 9 fraksi yang ada di DPR satu suara bulat menyepakati calon tunggal Panglima TNI. Komisi 1 DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Berita berikutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan kepada para gubernur dan penjabat atau PJ bersikap netral selama Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf Amin terkait sikap Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin yang telah bergabung sebagai juru bicara calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Namun, Ma'ruf menekankan bahwa para gubernur definitif tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya ketika sudah masuk dalam tim ses paslon tertentu. Ma'ruf tidak hanya menyoroti gubernur dan penjabat, tetapi juga seluruh kampus di Indonesia harus bersikap netral dalam Pilpres 2024. Ma'ruf menyampaikan hal tersebut terkait penolakan terhadap kehadiran calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang diundang sebagai narasumber di sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada. Lebih lanjut, Ma'ruf juga merespons permintaannya kepada lembaga MUI untuk netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, sebuah institusi MUI harus netral, namun untuk orang-orang di dalamnya diberikan kebebasan untuk memilih. Berita berikutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hilang kontak dengan 3 warga negara Indonesia di Gaza, Palestina.
Hilang kontak tersebut terjadi usai Israel menyerang RS Indonesia di Gaza. 3 WNI tersebut merupakan relawan di RS Indonesia di Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya menyebut pihak Kementerian Luar Negeri terus berusaha menghubungi berbagai pihak untuk memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 WNI tersebut. Pihak-pihak tersebut meliputi the United Nations Relief and Works Agency, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Palang Merah Internasional, dan sebagainya. Pada Senin 20 November, Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza menyebut sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan Israel ke RS Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qudra, mengatakan bahwa pasien beserta pendamping mereka termasuk dalam korban tewas akibat serangan Israel terhadap RS Indonesia. Qudra menyebut serangan ke RS Indonesia di Gaza juga melukai puluhan orang lainnya. Selain itu, Qudra melanjutkan sekitar 700 orang masih berada di dalam RS Indonesia di Gaza. Mereka berada dalam kondisi dikepung oleh pasukan Israel. Berita terakhir, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi yang dapat digunakan dalam sidang umum UNESCO. Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di akun Twitter resminya mengatakan sidang umum ke-42 UNESCO di Paris yang berlangsung pada Senin 20 November pagi telah menetapkan secara resmi pengakuan atas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dapat digunakan dalam sidang umum lembaga tersebut. Badan khusus PBB yang membidangi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan tersebut menetapkan bahasa Indonesia melalui resolusi berjudul Recognition of Bahasa Indonesia as an Official Language of the General Conference of UNESCO. Jokowi mengatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Dengan penetapan tersebut, kata Jokowi, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum UNESCO dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jokowi mengatakan pengakuan ini sebagai kebanggaan besar segenap bangsa Indonesia. Setelah penetapan tersebut, kini terdapat 10 bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO yang terdiri dari 6 bahasa PBB, yakni Inggris, Prancis, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol, serta 4 bahasa dari negara-negara anggota UNESCO lainnya, yakni Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 21 November 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.